Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dalam ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak secara online bersama Kak Chelsea dan Kak Rian. Adik-adik sudah siap ya untuk beribadah? Siap dong Kak. Pastinya. Baik adik-adik, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Mars Pelkat PA dengan sikap sempurna. Adik-adik, kita berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Kita ulang satu kali lagi adik-adik. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu di pagi hari yang indah ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh duduk manis dan sebentar kami akan beribadah dan di dalamnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, sehingga ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Pembacaan Mazmur Pujian pada hari ini terdapat dalam Mazmur 91, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Dengarkan perintah. Kak Rian dan Kak Chelsea akan membaca kalimat tercetak keluar. Adik-adik layan akan membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 91 ayat 1 hingga ke-7 yang berbunyi demikian. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Baiklah adik-adik, demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ervi. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau mencurahkan kami dengan Roh Kudus, sehingga apa yang akan kami baca, apa yang akan kami renungkan ya Tuhan, itu boleh kami pahami dan itu juga boleh kami pakai, perlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Matius 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan ya? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus ke kota Yerusalem. Adik-adik tahu nggak ya hewan yang namanya keledai? Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya di layar ya. Nah, adik-adik, keledai ini adalah hewan yang biasa ditunggangi, juga digunakan untuk membawa barang. Jadi seperti kuda, hanya kalau kuda dia terlihat besar dan lebih kuat, sedang keledai ini dia terlihat lebih kecil dan terlihat lemah. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah dekat dengan kota Yerusalem, ia meminta 2 orang muridnya untuk ke kampung yang berada di sekitar Yerusalem itu. Mereka diperintahkan Tuhan untuk mengambil keledai betina dan anaknya, karena Tuhan Yesus memerlukannya. Nah, adik-adik, setelah keledai itu dibawa oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus, murid-murid dengan cepat meletakkan pakaian mereka di atas keledai untuk dijadikan alas duduk oleh Tuhan Yesus atau pengganti pelana. Nah, mungkin adik-adik pernah lihat ya di televisi ketika seorang presiden datang berkunjung di suatu kota. Bagaimana ya sambutan orang yang ada di sana? Pastinya mereka ramai-ramai berkumpul. Kemudian mereka juga menyambut Bapak Presiden atau Ibu Presiden dengan hati yang senang, hati yang sukacita. Nah, demikian juga saat Tuhan Yesus sudah masuk ke kota Yerusalem. Nah, banyak sekali orang yang mengikuti dia dari belakang dan dari depan, dan mereka mengikuti dia dengan penuh sukacita, adik-adik. Ada yang meletakkan pakaian mereka di tengah jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Ada juga yang meletakkan ranting-ranting pohon palem. Itu merupakan sukacita dan sambutan orang-orang tadi terhadap Tuhan Yesus. Mereka kemudian juga bersorak mengatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, adik-adik, Hosana di sini berarti selamatkanlah sekarang. Jadi di dalam kata-kata yang diucapkan tadi, orang-orang tersebut memohon kepada Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Mengapa? Karena mereka sudah melihat kasih Tuhan Yesus selama perjalanannya menuju Yerusalem. Ia menyembuhkan orang yang sakit, ia mencelikkan mata orang yang buta, dan masih banyak lagi perbuatan kasih yang Tuhan lakukan. Peristiwa Yesus dielulukan di Yerusalem mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias Raja Damai. Ia datang dalam kesederhanaan, dalam kelemah lembutan, dan juga penuh kasih bagi banyak orang. Adik-adik, seperti orang banyak menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita, kita pun juga harus menyambut Dia dengan sukacita, menjadi anak-anak yang taat, patuh, dan setia, serta senantiasa membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan tingkah laku kita setiap hari. Misalnya
Adik-adik tidak pilih-pilih teman ketika bermain. Kemudian adik-adik berani menegur teman yang berbuat salah atau berbohong. Adik-adik selalu berkata benar. Kemudian adik-adik suka menolong teman dan suka membantu orang tua. Dan masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Adik-adik, kiranya adik-adik senantiasa menjadi anak Tuhan yang meneladani kasih Tuhan Yesus, dan kehadiran adik-adik senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, adik-adik, aktivitas minggu ini tugas adik-adik adalah menulis sikap atau teladan yang bisa adik-adik contohkan dengan membawa damai. Bagaimana caranya membawa damai untuk menyambut Kristus di dalam kehidupan adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 239, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan, dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ajar kami Tuhan senantiasa menyambut Tuhan di dalam kehidupan kami dengan sukacita yang boleh kami perlihatkan di dalam sikap hidup kami setiap hari. Biarlah kehadiran kami senantiasa membawa damai dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini kami mendoakan adik-adik layan yang telah beribadah. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka sukacita dan semangat untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online setiap minggunya. Tuhan Yesus, Engkau juga menjaga adik-adik kami ini, senantiasa berikan mereka kesehatan dan kekuatan, juga senantiasa memberkati mereka saat ini yang belajar jarak jauh. Kiranya Tuhan, segala usaha yang mereka lakukan untuk memperoleh ilmu itu Tuhan berkati, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan untuk orang tua. Kiranya Tuhan memberkati orang tua adik-adik layan di dalam pekerjaan mereka setiap hari, juga di dalam membimbing adik-adik kami ini Tuhan, terutama di dalam mengenal akan Kristus. Kiranya kedua orang tua boleh menjadi teladan bagi adik-adik kami lewat perilaku hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak layan di dalam pekerjaan dan tugas panggilan pelayanan mereka. Tuhan, pakai mereka selalu untuk melayani Engkau di dalam keadaan senang maupun susah. Mereka tetap diberi semangat
untuk senantiasa ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan dan keluarga mereka di dalam keseharian mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja dan pelayanannya. Teristimewa Tuhan untuk Pelkat PA. Di dalam kami, para pengurus dan pelayan mengusahakan ibadah online. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha kakak-kakak layan, dan kiranya Tuhan dari situ kami boleh senantiasa memberitakan kasih Kristus untuk adik-adik kami. Ya Tuhan, berdoa untuk pendeta, para majelis dan seluruh jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Kiranya di dalam setiap tugas dan tanggung jawab Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka, memberkati seluruh kehidupan mereka setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara, kepada para pemimpin kami ya Tuhan. Kiranya kebijakan-kebijakan yang diambil di dalam menangani masa-masa pandemi ini dan kesulitan ekonomi yang dirasakan begitu banyak orang, kiranya Tuhan kebijakan tersebut boleh mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Kami berdoa teristimewa untuk Kota Tarakan. Tuhan senantiasa kiranya melindungi kami yang tinggal di dalamnya. Senantiasa kiranya kami boleh menciptakan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa permohonan kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dipersilakan berdiri. Adik-adik, jadilah anak-anak yang senantiasa membawa damai dimanapun adik-adik berada. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 206, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, ramai dan cemerlang. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran adik-adik, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Baik adik-adik, kita masuk dalam warta Pelkat PA untuk
Pengumuman yang pertama, ibadah hari Minggu pelayanan anak tetap dilaksanakan secara online. Untuk yang kedua, untuk persembahannya adik-adik dapat memberikan kepada orang tua dan orang tua akan memberikan persembahan adik-adik ke kantor gereja pada saat jam kerja. Baik adik-adik, demikianlah warta Pelkat PA. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tetaplah membawa damai dimanapun adik-adik berada sebagai wujud nyata adik-adik menyambut Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.